Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi. Judul renungan kita pada hari ini adalah panas hati, yang diambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat 3 sampai yang ke-16. Mari kita baca artikelnya terlebih dahulu. Apakah hubungan antara masalah dengan amarah? Amarah timbul karena ada masalah. Amarah adalah reaksi emosional atas masalah. Seumpama bom suatu saat itu meledak, sebab memang sudah ada bahan peledaknya. Tinggal kapan tombol pemicunya bikin gara-gara. Namun satu hal yang harus kita ingat, reaksi amarah itu hanya indikasi adanya masalah, bukan solusi bagi masalah itu. Kain punya masalah, hatinya panas, mukanya muram, ada gelora emosi panas dalam jiwanya. Tuhan membuka pembicaraan dengannya, menyinggung emosi itu, supaya Kain menyadari masalahnya. Ayat 6 dan 7. Masalah berkaitan dengan ibadahnya, ayat 3-5. Tuhan mengarahkan Kain agar melihat amarahnya sebagai kendaraan menuju ke hal yang seharusnya dia pedulikan. Namun alih-alih mengikuti arahan itu dan mencari solusi, dia membiarkan amarahnya itu meledak, berupa tindakan yang menjadikan adiknya sebagai korban pelampiasan. Darah tertumpah, tanah berteriak, iblis bersorak. Tak satu pun daripada kita yang bebas masalah. Hanya tidak setiap masalah kita sadari, termasuk yang sudah akut. Ibaratnya bahan peledak telah tersedia. Sebaiknya kita peduli pada emosi negatif yang bergemuruh di hati sebelum itu meledak. Jadi amarah tak terkendali. Bersyukurlah ada indikasi. Bawa dalam doa. Periksa hati. Sedini mungkin komunikasikan kepada pihak yang terpercaya. Fokuslah pada solusi masalah, bukan pelampiasan amarah. Supaya si jahat tidak diuntungkan oleh ledakan amarah yang hanya akan menyisakan penyesalan yang tidak berguna. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hal ini terdapat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai ke 27. Kejadian pasal yang keempat. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain jadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bukankah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Firman-Nya, apa yang telah engkau perbuat ini? Darah adikmu itu sudah berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden.
Nah, dari ayat 1 yang di highlight merah, itu kan diceritakan bahwa Hawa itu punya anak gitu ya. Yang anak pertama. Dan luar biasanya Hawa ini nuansanya positif gitu ya. Setelah mendapatkan anak, itu kata perempuan, yaitu Hawa ini ngomong ini, aku mendapatkan seorang anak dengan pertolongan Tuhan. Jadi mempunyai anak itu dilibatkan dengan pertolongan Tuhan. Ini ucapan syukur. Ini ekspresi Hawa yang luar biasa. Padahal Adam dan Hawa ini kan sudah diusir dari Taman Eden. Nah, ternyata mereka tidak bersungut-sungut, tapi justru sikap positif dari para Hawa ini perlu kita contoh gitu ya. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, seberapa banyak daripada kita yang sudah mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini. Jika saudara menjadi orang yang sangat sulit untuk mengucap syukur, maka mulai sekarang belajar untuk mengucap syukur pada Tuhan. Jikalau Anda masih belum bisa, berdoalah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan Anda hati yang bersyukur kepada Dia. Berterima kasih atas segala kebaikannya. Ayat yang kedua ini membicarakan tentang perbedaan profesi Habel dan Kain. Jadi Habel itu jadi gembala kambing domba, sedangkan Kain itu jadi petani. Nah, jadi manusia itu baru boleh makan daging sejak Kejadian 9 ayat 3. Ya. Jadi kelihatannya memang Habel ini jadi gembala bukan untuk dagingnya dimakan, bukan, tapi memang untuk persembahan. Karena di Kejadian 9 ayat 3 barusan dikatakan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Sebelumnya berarti belum boleh. Jadi Kejadian 9 ayat 3 barusan diperbolehkan untuk makan daging. Gitu ya. Jadi mungkin Habel hanya menggunakan untuk korban bagi Tuhan dan untuk diambil susunya. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan penting ya. Mengapa kok Habel itu persembahannya diterima sedangkan Kain ditolak? Ya. Kain ini ayat 5 ditolak, tidak diindahkan, bahasanya seperti itu. Sedangkan Habel itu diindahkan. Nah, ada beberapa petunjuk dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-4. Dikatakan gini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman dia masih berbicara sesudah ia mati. 1 Yohanes 3 ayat 12 juga memberikan petunjuk. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya itu benar. Jadi dari dua petunjuk ayat ini kita dapat bisa mengerti bahwa persembahan Habel diterima karena Habel memiliki iman, sedangkan Kain tidak. Persembahan Kain ditolak di ayat 1 Yohanes 3 ayat 12. Dikatakan memang Kain itu sudah jahat, berasal dari si jahat, dari sononya seperti itu. Nah, saya tambahin lagi kalau saya berpikir demikian. Karena Habel ini mempersembahkan, lihat ya, anak sulung kambing domba. Jadi persembahannya itu yang pertama, sulung, dikatakan sini. Jadi begitu punya anak, ya anak kambingnya itu punya anak sulung, gitu ya. Langsung yang sulung yang pertama itu dipersembahkan. Berarti ini menunjukkan apa? Prioritas. Jadi memang Habel itu mengutamakan Tuhan. Sedangkan kemudian ada keterangan yang di highlight biru itu lemak-lemak. Jadi bagian yang terbaik dari anak sulung ini diberikan kepada Tuhan. Jadi artinya biasanya kadang-kadang orang memberikan persembahan itu dari sisa-sisa. Ini adalah bagian yang terbaik yang bisa dipersembahkan Habel. Ini dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi saya rasa ini adalah juga faktor yang membuat persembahan Habel diterima, sedangkan Kain ditolak. Sedangkan Kain tidak ada urusannya sama sekali, tidak ada keterangannya sama sekali. Terus ada beberapa orang lagi yang ngomong, karena persembahan Habel itu kan korban binatang, sifatnya ada darah yang tercurah. Sedangkan Kain itu kan
hasil tanam. Ya hasil tanaman kayak mungkin padi-padian atau palawija. Kan dia adalah petani. Saudara, penafsiran yang terakhir ini menurut saya kurang tepat ya. Karena kan tidak mungkin Kain yang adalah petani diminta suruh persembahan dari hasil usahanya adalah binatang. Namanya petani ya enggak ngurusi binatang, kan ngurusnya tumbuh-tumbuhan. Jadi nggak ada urusannya dengan darah yang tercurah di persembahan Habel. Karena memang enggak pas ya kalau kita bebankan seperti itu. Oke, nah sekarang ketika persembahan Kain itu ditolak, maka Tuhan itu langsung memperingatkan Kain. Hatimu panas itu kenapa? Mukamu muram itu kenapa? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan ini ada peringatan Tuhan kepada Kain. Jadi fokus Kain itu bukan kepada diri sendiri secara internal, maksudnya menyesal ya, kenapa kok aku ini berbuat dosa? Jadi mengapa kok aku ini berbuat dosa, sedangkan adiknya ini bisa diterima persembahannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, Kain tidak berpikir seperti itu. Yang Kain pikirkan itu adalah Kain itu ingin melampiaskan nafsu kemarahannya karena iri terhadap adiknya. Itu aja pikirannya dari Kain. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat membuat kita itu menjadi belajar gitu ya. Jadi kalau kita itu tidak mau introspeksi diri terhadap kesalahannya kita, maka yang terjadi adalah kita akan melampiaskan kemarahan kita itu kepada orang lain. Dan itu berbuat dosa. Sebagai manusia yang punya kehendak bebas, Kain punya pilihan untuk mengikuti hawa nafsunya atau berkuasa atasnya. Seringkah kita mengabaikan peringatan Tuhan dan menuruti hawa nafsu kita masing-masing. Jadi kalau misalkan kita tuh mengikuti hawa nafsu terus, hasilnya kayak Kain. Atau kita lebih memilih untuk berkuasa atas hawa nafsu. Kalau Anda berkuasa atas hawa nafsu, maka Anda tidak akan melakukan seperti yang Kain lakukan. Begitu ya kurang lebih. Nah, Tuhan datang kedua kali. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel? Tadi kan peringatan yang pertama kali ya. Jadi Tuhan datang pertama kali memperingati Kain. Nyatanya Kain tidak menggubris daripada peringatan Tuhan. Kain itu tetap membunuh Habel. Yang terjadi adalah Tuhan datang kedua kalinya. Dan sengaja tanya sama Kain, Habel mana ya jamnya? Aku tidak tahu. Ini jam ini sengak ini, tidak enak. Apakah aku penjaga adikku? Ditanyai Tuhan modelnya kayak gini. Terus Kain itu bersikap kurang ajar terhadap Tuhan. Karena apa? Dikuasai hawa nafsunya. Saudara perhatikan ini ciri baik-baik. Orang yang dikuasai hawa nafsunya akan bersikap kurang ajar, tidak hormat, tidak peduli terhadap Tuhan. Langsung Tuhan itu menegur keras Kain. Gitu ya. Ayat 10 dikatakan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah ini mulai marah ini Tuhan ya. Kemudian Kain dihukum. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi ini adalah penghukuman. Kain itu diusir, gitu ya. Jadi hasil tanahnya itu kan tidak akan berpihak, tidak akan menghasilkan, gitu ya. Jadi apabila engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Nah, uniknya ketika Kain mendapatkan penghukuman model seperti ini, maka Kain itu responnya itu aneh sekali ya. Dia ngomong gini, ndak nyesel, ndak apa, malah ngomong gini, hukumanku itu lebih besar dari yang dapat kutanggung. Lah, ini apa ya istilahnya? Orang yang benar-benar bebal. Gitu. Terus ayat 14 ngomong ini, engkau menggalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan barang siapa akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika Kain membunuh Habel, itu ternyata tidak hanya 4 orang saja
Yaitu Adam, Hawa, Kain, Habel. Tidak 4 orang itu aja. Buktinya apa? Buktinya ada orang lain yang kepadanya Kain itu takut untuk dihukum. Yaitu barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Nah, kemungkinan besar Kain dan Habel ini sudah punya anak gitu ya. Sudah punya anak atau sudah punya saudara. Sehingga Kain ini takut. Takut apabila nanti dia tuh sudah ketahuan membunuh Habel, maka orang mungkin yang sanak saudara Habel, yang masih ada hubungannya sama Habel, itu akan membunuh daripada Kain. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa, oh Kain itu pembunuh paling besar seluruh dunia. Kenapa? Karena Kain itu membunuh 25% penduduk dunia, gitu ya. Yaitu 1/4, 1 banding 4 orang. Ya enggak lah. Karena itu ada saat pembunuhan ini sudah ada orang-orang lain. Karena kalau tidak ada orang lain, buat apa Kain itu takut? Barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Ya toh? Gak mungkin. Jadi itulah respon Kain. Jadi dia merasa apa yang sudah Tuhan tentukan itu lebih besar hukumannya daripada apa yang seharusnya patut dia tangguh. Jadi Kain ini menawar hukumannya. Terus Tuhan itu baik sekali ya. Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain, yang tanda ini tidak tahu bentuknya seperti apa. Para penafsir Alkitab juga tidak mengetahui tanda Kain ini bentuknya seperti apa. Karena sangat-sangat jarang sekali informasi yang berhubungan dengan tanda Kain ya. Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Jadi Tuhan ini melindungi Kain. Luar biasa ya. Tuhan ini melindungi Kain. Walaupun Kain sudah berbuat dosa. Walaupun Kain ini melanggar firman Tuhan. Walaupun Kain ini bersikap kurang ajar. Terus ketika diperingatkan sudah dihukum. Nawar lagi hukumannya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Fokus kita pada hari ini adalah mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sekalipun dosamu seperti merah seperti kirmisi, Tuhan akan membuatnya putih seperti salju. Saudara-saudara sekalian, kita ada banyak di antara kita yang memiliki dosa-dosa seperti yang Kain lakukan. Menjauh daripada Tuhan, bahkan menawar hukuman Tuhan. Sudah salah masih ada tawar-tawaran lagi. Tidak bisa kayak Daud gitu loh. Ditegur Nabi Nathan langsung nyesel. Menyesal. Kemudian terbitlah Mazmur 51. Gak bisa seperti itu. Tetap ditegur sama Tuhan, tawar-tawaran lagi. Gak ada penyesalan. Saudara, jika saudara seperti itu, seperti Kain, berubahlah. Karena Tuhan, hormatilah dia. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah penciptamu. Ya, dia adalah Allah yang harus engkau tinggikan. Bukan Allah yang kepadanya engkau harus cuek. Bukan. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi, setelah menghormati dia, jikalau Tuhan menegur, tetaplah untuk menaati tegurannya. Karena jikalau engkau melanggar daripada semua tegurannya, maka yang terjadi adalah seperti Kain, yaitu mengusahakan tanah gagal terus, gitu ya. Jadi jangan-jangan selama ini usahamu gagal. Jangan-jangan selama ini pekerjaanmu tidak berhasil karena Anda salah satu penyebabnya. Mungkin tidak pernah mendengarkan dia. Tidak pernah melibatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Tidak pernah mengundang Tuhan di dalam setiap perencanaan pekerjaanmu. Mulai sekarang, undanglah dia. Mulai sekarang, bersandar kepada Tuhan. Mulai sekarang, hiduplah bagi dia. Tuhan Yesus memberkati.